Hakikat dan perkembangan. Konsep psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan merupakan cabang dari psikologi secara etimologi. Psikologi berasal dari kata psikes dan logos dari bahasa Yunani yang berarti ilmu yang mempelajari jiwa dan ruh. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari secara sistematis perkembangan dan perilaku manusia secara ontogenetik. Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat kita ambil beberapa manfaat di dalamnya. Di antara yaitu satu, untuk mengetahui tingkah laku individu itu sesuai atau tidak dengan tingkat usia. Kedua, untuk mengetahui tingkat kemampuan individu pada setiap fase perkembangannya. Ketiga, untuk mengetahui kapan individu itu bisa diberi stimulus pada tingkat perkembangan tertentu. 4. Agar dapat mempersiapkan diri dalam mendapatkan perubahan-perubahan yang akan dihadapi anak. 5. Khusus bagi guru agar dapat memilih dan memberikan materi dan metode yang sesuai dengan kebutuhan anak. Hakikat perkembangan. Perkembangan menurut Yusuf 2009 adalah proses terjadinya berbagai perubahan yang bertahap yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya. Sedikitnya ada 4 istilah yang berdekatan bahkan saling terkait pengertiannya, yaitu pertama pertumbuhan atau growth, kedua perkembangan development, 3 kematangan atau maturation, dan keempat perubahan atau change. Pertumbuhan dapat dijelaskan sebagai sebuah proses kenaikan massa dan volume yang dikarenakan adanya tambahan substansi dan perubahan bentuk yang terjadi selama proses tersebut. Perkembangan, dengan kata lain, perkembangan adalah suatu gejala perubahan dalam fungsi dari organ-organ yang telah mengalami pertumbuhan tersebut. Ketiga, kematangan. Dijelaskan Santrok 2007, kedewasaan atau kematangan ialah urutan perubahan yang teratur yang disebabkan oleh cetak biru genetik yang kita miliki masing-masing. Kematangan, konsep perubahan dalam perkembangan di sini menjelaskan bahwa setiap perubahan yang ada dalam diri individu, baik hal bentuk fisik, pola pikir maupun kedewasaan itu sendiri adalah bagian penting yang mau tidak mau akan dilalui oleh setiap manusia sebagai proses perubahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Pertama, aliran nativisme. Aliran nativisme, menurut aliran ini perkembangan organisme ditentukan oleh faktor pembawaan. Aliran empiris sangat yakin bahwa perkembangan organisme ditentukan oleh lingkungan. Ketiga, aliran konvergensi. Tokoh aliran konvergensi adalah William Strauss. Aliran ini meyakini bahwa baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama penting bagi perkembangan organisme. Prinsip perkembangan. Pada dasarnya, setiap fase perkembangan satu dengan lainnya saling berkaitan erat. Hal ini membuktikan bahwa manusia merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sedangkan prinsip-prinsip perkembangan itu adalah sebagai berikut. Perkembangan tidak terbatas pada pertumbuhan secara fisik. Perkembangan selalu menuju proses diferensiasi dan integrasi. Perkembangan dimulai dari respon-respon yang sifatnya umum menuju khusus. Setiap orang akan mengalami tahapan perkembangan. Setiap individu mempunyai tempo kecepatan perkembangan. Baik prinsip-prinsip yang menyertai di dalam pertumbuhan dan perkembangan yang ada sebagaimana berikut. Perkembangan melibatkan perubahan. Perkembangan diartikan sebagai deretan progresif dari perubahan yang teratur dan horehan. Maksudnya perubahan yang terjadi terarah, maju dan menunjukkan adanya hubungan nyata antara perubahan yang terjadi baik yang telah melalui atau belum melalui. Perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Menyimpulkan bahwa remaja yang berpotensi menjadi anak nakal dapat didefinisikan sedini usia 2 atau 3 tahun karena perilaku antisosialnya. Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Ciri perkembangan fisik dan mental sebagaimana berasal dari proses kematangan intrinsik dan sebagian berasal dari latihan dan
usaha individu. Proses kematangan intrinsik adalah terbentuknya karakteristik yang secara potensial ada pada individu yang berasal dari warisan genetik. Belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Sebagai contoh, anak yang mempunyai tatanan syaraf dan otot yang superior akan mempunyai bakat. Tapi kalau tidak ada kesempatan berlatih dan bimbingan yang sistematis, anak itu tidak akan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.